biar balik tapi gila, kata wajib puasanya. Semangat menyambut gilanya. Satu. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril kasari wa hidayati wa jari wa jami'ina li kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul dalam bicara rutinitas kita, yaitu pembacaan daripada kitab Maslahus Syafi'i. Insyaallah hari ini penutupan sebelum menjelang daripada bulan Ramadan. Nanti diumumkan lagi acara rutinan kita, baik itu pembacaan Maslahus Syafi'i di hari Minggu atau pembacaan Maulid di malam Minggu. Satu minggu bergantian. Ada sedikit Orang pingsan seharian, ada sah puasanya. Kemudian kalau untuk perempuan wanaqa'u anil haid wan nifas, daripada harus suci daripada haid dan nifas. Kalau perempuan datang bulan, maka kada boleh puasa. Misal seandainya dia di tengah-tengah puasa datang bulan, maka dia wajib membatalkan puasanya, makan dulu. Namun setelah makan sunnah menahan puasa sampai orang buka. Jadi ada dapat pahala sunnah juga ini, menahan daripada puasanya. Jangan semantang-mantang sudah buka bawa makan aja, tahulah juga lapar pemanya, nyaman lah yang macam-macam. Tidak boleh. Sunnah menahan daripada sampai puasa. Kemudian syarat sah yang keempat, wal ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-shaum, harus mengetahui sampainya waktu puasa. 30 Sya'ban biar niat puasa Ramadan kada sah. Kada sampai lagi waktunya. Harus bujur-bujur betul-betul ini sudah masuk satu Ramadan. Kita menuruti daripada keputusan pemerintah. Jangan hendak berdahulu. Sudah ada bisa teropong, kan bisa melihat hilal. Hendak puasa berdahulu, hitungan palak dulu ada bisi di rumahnya. Tulisannya bahasa Indonesia pula. Karangan siapa? Kemudian orang itu diwajibkan puasa ada 5. Yang wajib puasa ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua taklif. Taklif ini adalah orang yang berakal dan balik. Mana sudah kita bahas tanda-tanda orang balik itu ada 3. Harus balik. Kalau dihitung umur 15 tahun. Kalau dihitung mimpi, kalau sudah mimpi laki-laki di atas umur 9 tahun dihitung balik dan berakal. Biar balik tapi gila, kata wajib puasanya. Semangat menyambut gilanya. Satu. Nah ini hangkoi dikit. Terus wa itokoh, mampu puasanya. Berarti ada orang yang kada mampu. Misal orang yang sudah tuha, kalau ini kada mampu kada wajib puasa. Nanti itu ada rincian lagi. Tuhanya ini kada puasanya ini, apa dia mengganti, apa cuma bayar fidyah, atau kada ada kedua-duanya. Terus syarat yang ketiga sehat. Orang itu harus sehat. Kalau penyakit BC, penyakit yang sekira penyakitnya itu bertambah apabila dia puasa, maka dia tidak wajib puasa. Misal ada orang penyakit mah akut, kalau kada makan sejam harus makan sesendok barang, itu kada wajib dia puasa, tapi dia wajib mengqadha. Terus wa iqamah, orang itu harus mukim, diam di tempat, itu wajib. Musafir itu tidak diwajibkan puasa. Kalau puasa bagus, tapi kalau mau buka fadhal silahkan. Kalau
musafir. Tapi musafirnya satu harus mubah, harus safirnya itu yang mubah perjalanannya. Ada yang maksiat, umpamanya misal ke sini enak ke Banjar turun ke HBI kada boleh, kada puasa, harus puasa. Niatnya sudah kada baik, kada mubah. Dalam artian mubah itu misal hendak mendatangi keluarga di Banjar, misal hendak tuh ziarah Wali Songo, boleh dia kada puasa. Nak babini itu perkara yang masya Allah boleh juga kada puasa. Masalah puasa. Tapi ada satu faedah, tapi ada kekanakan berapa lah. Ada satu faedah yang diriwayatkan oleh yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau pian anak coba, fadhol silahkan mengamalkan daripada amaliah para sahabat. Cobalah Anda berbuka puasa dengan jima. Lama ulas lah. Kalau mau coba silahkan. Maksudnya kan di situ setiap berbuka itu batal kok, membatalkan, tapi membatalnya langsung dengan jima. Dengan yang manis-manis biasa. Dengan yang manis-manis juga kan. Ada amaliah yang lainnya kan amaliah sahabat. Kalau nak coba silahkan. Sebelumnya pian menggawe, ada tanggung jawab Sayyidina Umar. Kalau pian nak menggawe. Tapi kalau kebiasaan pian ketika melakukan itu sejam kan usah. Apa sampai Isa dia menutup. Tapi belum 2 menit 3 menit aja langsung long line, nah bisa dicoba. Bakal lapasnya jelas ah. Bakal lapasnya. Iya. Karena apa? Di situ supaya ampe ngantuknya. Karena di situ ilajul hasyafa fil farji, yang pembahasan tentang wajibatul ghusl, yang mewajibkan mandi, di situ ada masuknya sesuatu benda. Di situ membatalkan puasa. Karena apa? Salah satu yang membatalkan puasa itu masuknya suatu benda ke lubang yang terbuka. Misal itu. Biar masukkan tangan ke sini, batal. Tapi kalau cuma di pinggir-pinggiran gini aja, nah, saking banyaknya sampai keluar ke hidungnya banyak. Gini-gini aja, itu kada batal. Tapi kalau dimasukkan, istilah batu bara, makin dalam makin banyak batu baranya, itu batal. Nah, sampai ke dalam pian, itu batal. Lubang yang terbuka. Kedua, telinga. Ketalban masukkan kata nembat, batal. Lubang yang terbuka. Terus lubang belakang. Di situ pian bercampur ke dalam sungai, kemudian berkantut, batal. Kenapa? Karena pas buka pori-porinya. Habis itu langsung kemungkinan sama bakami. Nah, begini yang terbuka kemasukan suatu benda batal. Nah, maka buka puasa itu membatalkannya dengan yang memang di apa syaratnya itu membatalkan. Misal makan batal puasa. Minum batal, jima batal. Masak aduh. Belum, lanjut. Jadi ada hadis Nabi di situ, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa fi riwayatil ukhra man qama ramadan. Jadi artinya barang siapa yang berpuasa penuh dengan keimanan dan mengharap penghapusan dosa, maka dia diampuni dosanya 1 tahun yang sebelumnya. Itu puasa. Di hadis yang lain, man qama ramadan, barang siapa yang qama itu berdiri, artinya di situ berdiri ada pendapat ulama berbeda. Ada yang mengatakan taraweh di malam hari, ada yang mengatakan yang berdiri situ menghidupkan malam di bulan puasa. Menghidupkan malam puasa yaitu perbanyak baca Al-Qur'an, perbanyak baca sholawat. Bukan berarti menghidupkan malam bulan puasa itu ambil salon, kumpulkan salon, ambil bertakop bokoploan. Itu kada menghidupkan, walaupun niatnya bergerakan tapi bisa mengganggu orang. Aja nang kada katuju bedangdutan lo kada katuju. Aja jawab pasidahan aja, itu bisa mengganggu. Bahari rame bergerakan kayak kelontongan aja lonceng sekolahan ambil. Gear di apa
ring-ring ban di bengkel tuh ambil, tuh kawan bahari ulun namanya bro. Nah itu bisa mengganggu walaupun niatnya membanguni orang sahur. Hati-hati, yang namanya menghidupkan itu yang ada bini bisa menghidupkan berdua lawan bini. Kenapa? Itu kan mati kalau dihidupkan. Nah ibadah loh. Ibadah. Jadi di situ. Kemudian ada faedah-faedah di bulan puasa. Salah satunya dari Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, disunnahkan setiap malam selesai sholat maghrib itu mandi. Habis buka sholat maghrib balik ke rumah, misal berbuka di lain, itu sunnah mandi. Niatnya apa? Niat supaya taraweh dan isanya segar. Kalau orang-orang tarim, kalau di tarim itu makan berbuka puasa itu seadanya aja. Kalau istilah kita ya kayak ini aja nah. Anggap es buah, es teh, snack-snack wadai-wadai. Makan ganalnya, makan besarnya habis taraweh. Nah itu nang sabujurnya, nang di peribahasa kita nang balas dendam itu. Lain pas buka puasa hantuk bereta itu lain balas dendam, menyakiti seorang. Kecuali sudah terbiasa kada tarawih silahkan. Terbiasa kada tarawih dan makan gajangnya situ. Ada es buah pokoknya satong habis es buah. Pas tarawihnya kada. Nah, jadi kalau kebiasaan tarim itu makan biasa, sekedar membatalkan aja. Sholat isya, tarawih, habis tarawih hanya makan nasi. Itu pun kadang-kadang sudah kebiasaan gitu, asa kada kepingin lagi makan yang nasi itu. Sahabatnya anak ngemil-ngemil aja, apalagi anak ketujuh boroko, anak boroko aja tuh jarang makan nasi. Tapi kalau sudah pian kebiasaan, hantam teh, hantam banyu panas, ada papari bakunyung, papari berendam, papari bakaring, papari bejemur, seberatan pari-pari pian makan nih. Hati-hati. Itu kebiasaan tarim. Terus lagi ada yang disusun oleh ulama, malam awal bulan puasa itu disunnahkan kita sembahyang 4 rakaat. 4 rakaat sembahyang sunnah. Ayatnya surah Al-Fath, Inna fatahna laka fatham mubina. Yang kada hafal kayak apa? Bisa pengikuti Al-Quran, bisa pengikuti HP. Tapi ya, bikin cerita upah itu tergantung daripada lapahnya kita. Tapi yang membiarkan sekali 20.000, kawan sebelah 10 kali 200.000 dapat upahnya. Yang umpamanya menahani dalam berapa jam? 16-17 dari subuh sampai jam 6. 12 jam. Hah? Kita puasaan itu berapa jam biasanya kita? Sekitar 12 jam. Orang menahan umpamanya 12 jam, pian menahan 10 aja. Nyata banyak upahnya yang 12 jam. Tergantung lapahnya. Baratnya kayak itu. Apalagi pian guring 10 jam, upahnya 2 jam aja. Astagfirullahaladzim, kada ingat. Tahu sudah sabninah nih, jam setengah 12. Pacangan duhur, sejam lagi duhur. Kebiasaan pian amunnya guring pasti minimal 2 jam. Apa? Tidak, salah faedahnya. Salah masalahnya. Misalnya setengah 4 hendak asar. Sejam lagi setengah 4 pian hendak guring berduhur belum. Kebiasaan pian guring 2 jam minimal, akhirnya tertinggal duhurnya. Kada boleh. Sembahyang, gawe dulu sembahyang anak guring. Habis sahur stomat guring dia. Bangun jam 9. Nah, kalau nya kebiasaan sunnah itu apa jam lagi? Takjilul futur wa ta'khirus suhur. Kita disunnahkan untuk segera puasa, segera berbuka. Langsung buka. Orang berbunyi sudah sirene tanda maghrib masuk, langsung buka. Jangan ditunggu-tunggu, santai aja, masih setengah jam. Setengah jam lagi azan subuh afdal itu. Kan jam 3 udah kada mahir bangun malam umpamanya.
berokok sambil nungguin jadi harapan teguring. Omong kayak ini paham orang jam 3 nggak ada apa-apa. Bagus. Nah ini seandainya sahur full habis sahur berpukul umpamanya bayang mandinya belum tetap mandi wajib, tetap qadha sembahyang atau istilah habis sembahyang subuh mimpi basah. Pokoknya ada diberi baunya sari, rupanya dalam mimpi itu ada nang datang. Nah jadinya tenang aja biar nyang aja ulun siap menemani tian yang rumahnya. Bangun siang siapa apakah batal? Tian tetap mandi lanjutkan salat lanjutkan puasa. Harian pemanya di tengah hari pemanya termimpi keluar air itu kadang membatalkan puasa. Kadang membatalkan puasa. Keluar air mani kadang membatalkan puasa. Yang jadi masalah itu gawiannya. Nah, itu pun gawiannya yang berkumpul di siang hari itu kafarahnya dosanya sangat besar. Harus berurutan. Bayar pertama harus memerdekakan budak. Sekarang ada. Kemudian harus puasa syahraini mutatabi'ain 2 bulan berturut-turut 60 hari. Hari ke-53 batal ulang lagi dari 1. Kemudian kalau yang ada mampu juga maka harus bersedekah kepada para fakir miskin 60 mud itu kadang itu hitungannya 60 mud anggaplah pian sekilo dapatnya aja anggap sekilo 60 hari itu per hari kada per sekaligus menjuki karena esok pulang menjuki tapi biasanya harus yang kedua dulu karena perbudakan ada lagi sekarang. Tapi ada ulama yang madahkan karena di situ harus daripada berturut-turut memerdekakan budak puasa 2 bulan kemudian menyantuni yang fakir miskin, maka apabila kadada budak maka dihitung zaman itu berapa harga budak. Budak harga dulu umpamanya berapa dinar dikalkulasikan ke anggap umpamanya 100 juta. Nah, kita harus mengeluarkan duit 100 juta gara-gara berkumpul lawan bini di siang hari. Dalam artian itu langsung berkumpul. Beda lagi kalau membatalkan puasa dulu yang makanan dulu kita hanya bahan top misalnya. Kada dihitung. Yang itu umpamanya biasanya yang pengantin anyar, umpamanya kada tahan lagi umpamanya, nah itu bahayanya. Hanya sedikit ada nyamannya kawin bulan Sya'ban ini ada sedikit ngalihnya. Kalau kita kada bisa menahan, kafaratnya bayar dendanya ngalih. Benar. Puasa 2 bulan berturut-turut ya namun kawan. 60 hari ke-58 batal ulang lagi dari 1. Harus berturut-turut kada bersambung. Kalau anak bakurus bisa dikawin. Mungkin itu aja sedikit. Dal banyak minum kada ingatan lagi lah mama udah banyak minum gitu. Mungkin faedahnya sedikit itu nang paling nyaman digawe mandi habis maghrib. Habis maghrib supaya segar tarawihnya. Terus usahakan kalau nyakawa niat 1 bulan penuh di malam pertama supaya jaga-jaga. Mungkin saja sedikit. Kalau ada pertanyaan sambil ditanya-tanyakan dia sambil makan. Acara resminya sudah. Allahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah.
فارزقنا بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الرحمة والشفيع